Mungkin nama katalis itu sesuatu yang aneh bagi orang awam. Kenapa demikian? Tahun 2003 ada tawaran dari industri, khususnya ada kemampuan itu harusnya sih sudah ada. Saya sih sangat yakin orang Indonesia mempunyai kemampuan yang tidak kalah. Proses pengelolaan minyak sawit sampai kemudian bisa menjadi bensa. Di industri sawit agar produk bensa ini gitu ya benar-benar bersaing nanti Bu dengan dan berkelanjutan gitu ya. Menjadi bahan bakar minyak karena kita membutuhkan bahan bakar minyak ini sangat banyak. Mereka juga dicibir orang. Kenapa? Karena dari tebu kenapa nggak dijadikan makanan? Halo semuanya, selamat datang di podcast mini Direktorat Riset dan Inovasi. Ruang dengar yang menghadirkan pemikiran strategis, temuan terkini, dan inovasi riset dari kampus kita tercinta Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa, dan pada episode kali ini kita punya topik yang sangat menarik sekali teman-teman, yaitu tentang bagaimana teknologi anak bangsa bisa membawa kita lebih mandiri secara energi dan industri. Tapi tentu saja saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan co-host kita hari ini, Pak Efson Trismono. Sore Mbak Nadia. Ya, apa kabar Pak Efson? Baik. Baik ya. Sehatnya. Baik, beberapa waktu lalu ITB ikut berpartisipasi dalam Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI 2025. Sebuah ajang besar yang menampilkan inovasi riset unggulan dari berbagai lembaga di Indonesia. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian ini adalah dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB atau PRK ITB. Lewat partisipasinya di KSTI 2025, PRK menunjukkan dua terobosan besar. Yang pertama ada pabrik katalis merah putih, dan yang kedua ada teknologi bensin sawit atau bensa. Nah, dua-duanya ini teman-teman bukan hanya sekedar hasil riset laboratorium saja, melainkan juga solusi nyata menuju kemandirian energi nasional. Dan hari ini kita beruntung sekali karena kita sudah kedatangan sosok di balik semua itu. Beliau adalah Profesor Melia Laniwati Gunawan. Selamat sore Bu Melia. Selamat sore Pak Efson, juga De Nadia. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Baik, jadi Bu Melia ini adalah kepala pusat dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB atau PRK. Nah Bu, kita mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Mungkin banyak pendengar kita ini yang belum begitu akrab dengan dunia katalisis. Bisa dijelaskan dulu Bu, apa sih sebenarnya peran Pusat Rekayasa Katalisis ITB ini dan bagaimana peran PRK ini dalam membangun kemandirian teknologi katalis di Indonesia? Oke ya, selamat sore semuanya. Sore Bu. Waduh, ini sesuatu yang kaget juga karena baru pertama kali juga ini ditodong untuk cerita informal, tapi seperti formal, seperti informal. Pokoknya bagi saya ini mungkin sesuatu yang baru, beda dengan cerita di kelas, beda juga cerita dengan ngobrol biasa di laboratorium. Mungkin nama katalis itu sesuatu yang aneh bagi orang awam. Kenapa demikian? Karena jarang disinggung orang dan itu bukan langsung berhubungan dengan orang awam. Jadi katalis ini adalah satu material kimia yang biasanya digunakan oleh industri atau suatu reaksi kimia di laboratorium juga bisa untuk mempercepat reaksi. Dan biasanya kita mulai tahu ini pada saat kita SMA. Gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya ada dari sifat katalis yang lain yang tidak diceritakan pada saat kita mulai belajar katalis, yaitu dia selain mempercepat reaksi, dia mengarahkan reaksi.
Jadi suatu industri atau suatu reaksi kimia, kalau kita inginkan produknya tertentu, kita harus menghadirkan katalis yang cocok. Nah, karena kalau katalis itu cocok, maka dia akan mempercepat reaksi dan mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Di bidang kimia, katalis ini mungkin teman-teman di prodi kimia atau teman-teman di teknik kimia dimanapun di universitas yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia sangat banyak yang melakukan penelitian tentang katalis. Namun biasanya lembaga penelitian dan khususnya yang ada di perguruan tinggi itu umumnya adalah hanya melakukan pencarian pengembangan katalis sampai didapat katalis yang bagus, yang baru, kemudian ditampilkan dalam bentuk paper. Setelah itu selesai. Nah, kami ingin mencoba sesuatu yang lain. Kenapa? Karena dengan adanya katalis ini sebenarnya dan itu dibutuhkan oleh industri, maka dari lembaga penelitian di perguruan tinggi pun bisa ambil bagian untuk menjadi pengembang katalis. Sehingga katalisnya bisa dipakai di industri. Kebetulan juga di Indonesia belum ada pabrik katalis nasional. Jadi semua katalis yang dibutuhkan oleh industri kimia, baik industri petrokimia, industri oleokimia, industri biofuel, atau industri-industri kimia lainnya, itu katalisnya semuanya impor. Nah, jadi inilah yang menjadi kerinduan kami untuk bisa ambil bagian mengapa penelitian tidak sampai dilanjutkan sehingga bisa digunakan oleh masyarakat industri kimia. Nah, itulah yang menjadi harapan kami. Jadi kami melakukan penelitian dan targetnya adalah hasil penelitiannya harus bisa dipakai oleh industri kimia. Khususnya setidaknya barangkali industri kimia yang ada di Indonesia untuk tahap awalnya. Nah, akhirnya karena tujuan kami seperti itu, kami serius melakukan penelitiannya dari skala laboratorium, kemudian kita tingkatkan skala yang lebih besar, yaitu skala pilot, dan ini menjadi loncatan untuk ke skala industri. Karena kalau skala laboratorium biasanya kita hanya dalam skala gram, baik itu sintesisnya maupun saat diuji untuk reaksi. Sedangkan yang ada di industri penggunaannya sekitar skalanya ton. Jadi kurang lebih 1 juta kali. Jadi nggak mungkin kita bikin diperbesar langsung 1 juta. Jadi seperti orang masak sayur, masak untuk menjamu orang banyak. Nah biasanya kan baru coba-coba di dapur pribadi. Nah nggak langsung bisa jadi catering yang terima orderan sampai ribuan orang. Nah, sama seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami melakukan tahapan penelitian dari lab, kemudian pilot untuk bisa nanti loncat lagi ke skala komersial. Nah, kami melakukan penelitian di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung sejak lama. Sejak tahun 1982, di mana senior saya Pak Subagio memulai itu, dan saat itu saya masih mahasiswa. Gitu. Dan pada saat saya mahasiswa, pembimbing saya adalah Pak Subagio. Baik saya S1, S2 maupun S3. Karena begitu saya jadi dosen teknik kimia, saya bergabung dengan lab tersebut. Dan akhirnya penelitian ini terus berkembang. Dan puncaknya barangkali di tahun 2003 ada tawaran dari industri, khususnya adalah yang ada kerjasama dengan ITB, dengan teknik kimia ITB, yaitu PT Pertamina. Nah di situ ada namanya Pak Suroso, salah satu pejabat di Pertamina tadi, memberikan tantangan kepada Pak Subagio. Di antara katalis yang dipakai di Pertamina, mana katalis yang kira-kira sanggup gitu untuk dikembangkan dan bisa nanti kalau sudah selesai atau sudah didapat, kita bisa gunakan reaktor terkecil yang ada di Pertamina. Tantangannya seperti itu. Dan Pak Bagio melakukan pemilihan, yaitu salah satu katalis namanya katalis hydrotreating untuk nafta. Nah, pada tahun 2003 tersebut kami di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia sudah punya komitmen. Kita berkolaborasi, jadi ada 3 orang dosen, kita berkolaborasi. Setiap penelitian kita lakukan bersama.
Karena dengan demikian maka kita bisa berdiskusi untuk mendapatkan jalan keluar dan pengembangan yang lebih baik ya, karena ada 3 kepala nih yang bantu untuk memikirkannya begitu. Nah, jadi begitu dapat tantangan maka kami garap dan mulailah kerjasama dengan mitra kita yaitu PT Pertamina di tahun 2005. Kira-kira mulainya di situ. Saya cerita panjang lebar terus lanjut aja. Sambil jalannya kita terkesima ini. Iya. Itu karena mungkin menceritakan perjalanan sendiri ya, jadinya Lancar ya? lupa lancar segitu ya. Oke, jadi di tahun 2005 kita mulai di laboratorium dengan skala setiap membuat paling dalam gram. Paling banyak kami buat mungkin 10 gram. Dicoba sekitar 1 gram. Jadi katalis begini, pada saat kita buat udah jadi material. Nah ini belum jadi katalis. Kenapa belum jadi katalis? Karena kan belum diuji, dia bisa mempercepat reaksi atau tidak gitu. Nah jadi kita harus lakukan juga uji aktivitasnya. Kita uji aktivitasnya 1 gram mungkin yang dicoba, ternyata waduh nggak bagus. Artinya dia tidak mempercepat reaksi atau mengarahkan ke produk yang kita inginkan atau kurang bagus. Kemudian kami lakukan reformulasi. Kemudian dilakukan sintesis untuk formula yang berikutnya atau yang kedua. Lakukan lagi uji. Kurang bagus juga. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya wah ini dapat yang terbaik. Begitu dapat yang terbaik maka kita coba buat dalam skala yang lebih besar. Karena membuat skala gram dengan membuat skala kilogram pasti berbeda. Seperti orang membuat sayur di rumah sendiri dengan membuat untuk memberikan konsumsi atau makanan 100 orang gitu ya. Pasti berbeda ya. Pancinya jadi lebih besar, kemudian kondisi-kondisi lainnya juga menjadi berbeda gitu. Nah, kurang lebih mengembangkan katalis seperti itu. Nah, itu tahapan pertamanya. Dan akhirnya ternyata kita bisa juga. Dan pada saat kita kerjasama dengan dulu namanya R&D ya, Research and Development-nya PT Pertamina, sekarang namanya berubah jadi RTI, Research and Technology Innovation, kemudian sekarang katanya jadi Teknologi Innovation atau Acquisition gitu ya. Pokoknya namanya ganti, tapi intinya adalah lembaga penelitiannya atau divisi penelitiannya dari Pertamina. Nah, kami kerjasama dengan Pertamina tadi dan di suatu waktu tertentu di tahun 2011 di mana kami merasa bahwa ini katalisnya sudah bagus nih begitu dan sudah diuji juga dalam skala pilot, diberi tantangan. Ini ada reaktor yang kecil di pengolahan di unit pengolahan 2 Dumai PT Pertamina, yaitu volume reaktornya kurang lebih sekitar 6 meter kubik. Kemudian katalisnya berarti harus disiapkan sebanyak 4 ton tahun 2011 tadi. Dan akhirnya Pertamina membuat sebanyak 4 ton tadi. Waktu itu dibuat di pabrik katalis multinasional yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dikirimlah ke Dumai, di loading ke dalam reaktor, masuk sekitar 3,6 ton. Kemudian dicoba pakai begitu dan ternyata hasilnya bagus ya. Para operator dan engineer di sana mengabarkan bahwa katalis ini bagus. Nah jadi wah kami senang juga, ternyata menunggu katalis itu sukses di industri itu berbeda dengan kita seperti menyelesaikan laporan. Kenapa? Karena kalau gagal berarti ini menutup jalan kepercayaan bahwa kita bisa melakukan pengembangan dan bisa digunakan untuk skala komersial. Oleh sebab itu begitu dikatakan ini berhasil, ini suatu kegembiraan yang luar biasa buat kami dan juga memberikan semangat kami untuk mengembangkan katalis-katalis berikutnya. Dan berikutnya akhirnya banyak katalis yang bisa kita lahirkan dengan kerjasama dengan Pertamina juga dan juga ada kerjasama dengan mitra lain yang berupa industri dari swasta. Pertamina kan BUMN, jadi kami ingin lihat
gimana kerjasama dengan BUMN, bagaimana kerjasama dengan swasta, kan pasti suasananya sangat berbeda. Begitu. Kira-kira itu dimulainya. Oke, baik Bu. Sangat ini sekali ya ceritanya, sangat berkesan. Dari semua tantangan yang sudah Ibu Melia ceritakan tadi, ada nggak Bu satu tantangan yang paling berkesan buat Ibu, yang mungkin membuat Ibu secara emosional tuh tersentuh gitu saat menghadapi itu? Hmm, Sebenarnya dari awal jadi kerjanya seperti semangat tapi penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena ya tadi kami harus dipercaya oleh industri dengan cara bahwa apa yang kita kerjakan tuh baik. Kalau misalnya gagal, itu industri ruginya mungkin miliaran. Nah, jadi pasti untuk memberikan kepercayaan itu tidak mudah. Kepercayaan berikutnya gitu tidak mudah. Nah, jadi ini kalau Pak Bagio mengatakan keberhasilan ini berkat adanya orang-orang yang berdada merah putih. Atau ada orang-orang yang ada Garuda di dadanya. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka juga mempertaruhkan jabatan mereka. Mempertaruhkan institusi mereka. Gitu. Tapi orang yang punya dada merah putih atau yang semangat merah putih, Garuda di dadanya seperti teman-teman kita yang penggemar bola barangkali. Karena Pak Bagio senang bola juga, jadi terpikir seperti itu. Ini adalah menandakan bahwa mereka mempercayai kita juga, mempercayai anak bangsa bisa melakukan sesuatu yang tidak kalah dengan luar. Hanya kita kesempatannya yang belum ada. Atau keberanian dan semangatnya yang belum tumbuh. Mungkin seperti itu saja. Jadi kalau kemampuan itu harusnya sih sudah ada. Saya sih sangat yakin orang Indonesia mempunyai kemampuan yang tidak kalah. Hanya keberanian dan semangatnya yang belum tumbuh. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang berkesan, saya juga kaget. Kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Tapi ya dijalani saja. Kemudian mendapatkan kepercayaan. Akhirnya beberapa industri datang. Bisa nggak dibuatkan katalis yang ini? Kami butuh dengan alasan yang macam-macam lah begitu. Dan kami pun karena harus membimbing mahasiswa tugas akhir, akhirnya juga harus punya judul-judul dengan adanya permintaan tadi, maka terbukalah judul-judul untuk para mahasiswa tadi. Mengembangkan katalis A, mengembangkan katalis B, mengembangkan katalis C, dan sebagainya. Ya mengalir begitu saja. Oh ya, saya ingin menyebutkan tadi mungkin sangat dikenal istilah katalis merah putih ya. Nah, kemudian ada vaksin merah putih dan lain-lain merah putih. Kami menggunakan istilah katalis merah putih sejak tahun 2011. Sejak yang tadi katalis keberhasilan yang pertama tadi. Ya, katalis untuk hydrotreating nafta. Jadi ada alumni teknik kimia. Waktu itu Pak Lisminto almarhum, beliau menyebutkan ini kayaknya patut disebut atau diberikan istilah katalis merah putih. Mengapa demikian? Karena formulasinya, kemudian pengerjaannya dilakukan oleh anak bangsa tanpa campur tangan pihak luar. Gitu ya. Jadi kemudian dicoba dan sampai berhasil dengan kinerja mirip dengan yang sudah komersial dari vendor-vendor di luar. Wah, ini katalisnya katalis merah putih gitu ya. Jadi kalau dilihat warnanya nanti katalis tidak ada yang berwarna merah. Kalau putih mungkin ada. Kalau merahnya tidak ada. Jadi banyak yang bertanya kenapa dikasih nama merah putih gitu ya. Jadi sebenarnya istilah merah putih adalah demikian. Jadi setiap pengembangan katalis lebih kepada deg-degan gitu ya. Tapi tampaknya tidak boleh mundur. Apalagi punya lambang ITB itu gajah yang begitu berat dan itu seperti ada di pundak dan tidak mungkin kita lepaskan. Jadi orang sudah memberikan kepercayaan berarti kita harus buktikan bahwa itu
memang bisa gitu kita lakukan. Jadi kami sangat senang menjadi bagian yang setidaknya berkontribusi lah untuk kemajuan ITB. Mungkin yang lain di bidang lain, bagi kami adalah di bidang katalis. Jadi setiap pengembangan pasti tegang lah gitu ya. Tegang. Tapi sekarang jalannya sudah ada, ya harus kita jalankan. Sampai kapan? Sampai orang tidak mempercayai ITB lagi. Karena kalau dilihat dari SDM-nya, nanti saya pensiun, kami menyiapkan juga generasi muda yang akan melanjutkannya. Harus begitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Saya bisa membayangkan betapa beratnya perjalanannya dari skala laboratorium sampai akhirnya bisa jadi sebesar ini gitu Bu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kita bisa masuk ke pengelolaan minyak sawit atau Bensa. Nah, jadi ada pertanyaan nih Bu. Bagaimana sih Bu sebenarnya proses pengelolaan minyak sawit sampai kemudian bisa menjadi Bensa seperti itu? Dan bagaimana dan sejauh mana teknologi katalis itu berperan di dalamnya? Iya, penelitian mengubah dari fraksi yang ada di dalam minyak sawit, waktu itu stearin, itu bagian dari minyak sawit, untuk menjadi bensin, itu sudah dimulai oleh Pak Subagio tahun 1982. Saat itu beliau bisa mengkonversikan dari stearin menjadi bensin dengan suatu katalis tertentu. Namun tahun 82 Indonesia masih banyak minyak buminya, jadi penelitian semua konsentrasi kepada minyak bumi karena sedang naik daun lah, di puncak barangkali ya saat itu minyak bumi. Jadi penelitiannya untuk dilanjutkan kita butuh dana, namun tidak ada mitra yang bersedia untuk memberikan pendanaan. Jadi ya sekedar penelitian untuk membimbing mahasiswa tugas akhir saja akhirnya. Nah, dan pada tahun 2016 ada satu badan namanya BPDP Kelapa Sawit atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan pendanaan kepada peneliti-peneliti yang hendak melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sawit gitu. Akhirnya kami mencoba mengajukan proposal. Proposalnya adalah untuk kembali mengembangkan katalis untuk membuat bensin yang sudah dimulai oleh Pak Subagio. Kami mengajukan, kemudian kami dapatkan pendanaan, akhirnya penelitian dilakukan atau dilanjutkan kembali. Kalau ditanya kenapa minyak sawit bisa jadi bensin, ini juga yang sering saya ceritakan kepada siapapun gitu, apalagi kalau masih muda, berarti mahasiswa juga. Ini gunanya kita belajar kimia. Karena seringkali aduh kimia apa gitu nggak menarik. Nah, jadi minyak kelapa sawit itu kan trigliserida. Trigliserida dilihat dari senyawa kimianya, nanti itu adalah senyawa hidrokarbon dengan ujung berupa gugus karboksil gitu ya. Ada gugus yang mengandung oksigen. Nah, kalau diperhatikan oksigennya kalau kita hilangkan, kemudian trigliseridanya kita potong jadi 3, ini menjadi senyawa hidrokarbon. Dan hidrokarbon ini mirip seperti yang ada di fraksi minyak bumi. Minyak bumi kalau diolah kan difraksionasi, itu bisa jadi nafta nanti jadi bensin. Nanti ada fraksi yang titik didihnya lebih tinggi yaitu kerosin. Kalau diolah lagi bisa jadi aftur. Kemudian ada fraksi lagi yang lebih tinggi lagi titik didihnya yaitu fraksi mungkin namanya vakum gas oil atau apalah yang mungkin secara awam kita sebut fraksinya diesel. Nah, ternyata minyak sawit ini dekat ke situ kalau oksigennya dihilangkan. Jadi kalau belajar rumus kimia, oh ini kita hilangkan, berarti jadi sama seperti hidrokarbon yang ada di minyak di minyak fosil, minyak bumi. Nah, cuman masalahnya bagaimana menghilangkan
oksigen. Kalau di dalam kertas gampang tinggal dihapus. Tapi kalau dalam benerannya molekulnya harus seperti apa? Nah, disinilah peran katalis. Jadi kalau katalisnya tepat, kan dia mengarahkan kepada produk yang kita inginkan, maka kita bisa dapatkan. Jadi kami kembangkan katalis yang tepat, maka kita bisa dapatkan bensin. Jadi bukan katalis saja sih, sebenarnya katalis dan kondisi reaksi yang tepat. Kita dapatkan bensin. Nah, itulah yang kami lanjutkan penelitiannya mulai tahun 2016. Dan di samping itu, berdasarkan rumus kimia juga, menggunakan katalis yang berbeda dengan kondisi reaksi yang berbeda, kita bisa dapatkan diesel. Yang akhirnya kita tidak bisa menyebutkannya namanya biodiesel, karena sudah ada biodiesel dipakai untuk istilah yang lain. Jadi kami waktu itu menamakannya diesel biohidrokarbon. Jadi diesel yang didapat dari hidrokarbon yang dari biomasa begitu. Di istilah di luar mungkin mereka menyebutnya dengan green diesel. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kami ingin mempopulerkan diesel biohidrokarbon. Nah, kemudian bagian dari sawit itu ada yang namanya inti sawit. Nah, dari inti sawit ini kita bisa dapatkan minyak inti sawit. Nah, kalau minyak inti sawit dengan cara seperti tadi dilepaskan oksigennya sama gitu ya, kita bisa dapatkan kerosin atau yang nanti diolah sedikit menjadi aftur dan kita kenal dengan bioaftur. Nah, jadi pertanyaannya, dari minyak sawit kok bisa jadi bahan bakar semua nih? Itu karena peran si katalis tadi. Gitu. Dan katalisnya berbeda-beda. Nah, akhirnya di tahun 2018 kami menceritakan apa yang dikerjakan oleh kami di laboratorium kepada para alumni, karena alumni mendesak ada apa sih di lab itu sebenarnya gitu. Jadi para alumni ingin tahu. Waktu itu para alumni perwakilan angkatan datang ke kampus, ke lab, dan mendengarkan penjelasan ini dari Pak Subagio dan kami sebagai tim. Dan akhirnya informasi ini jadi menyebar. Di samping itu juga karena kami mendapatkan pendanaan, maka kami pun harus ikut pameran gitu ya. Ikut pameran, jadi makin banyak yang tahu. Sehingga tahun 2018-2019 awal atau sampai pertengahan, mungkin sekitar hampir setahun begitu, ITB kedatangan 10 menteri dan 1 wakil menteri ke kampus. Nah, karena ingin melihat, oh kok bisa ya gitu. Sebenarnya itu. Nah, kalau yang untuk diesel biohidrokarbon dan bioaftur, kami kerjasama dengan Pertamina. Dan itu katalisnya sudah dipakai atau sudah di loading ke reaktor yang ada di Pertamina, di kilang Pertamina, dan sukses juga. Nah, kalau yang Bensa itu kami kerjasamanya dalam bentuk pendanaan dengan BPDP Kelapa Sawit tadi. Gitu. Dan sampai sekarang penelitian itu masih kita lanjutkan, dan hasilnya bensin dengan RON yang sangat tinggi. Beberapa waktu terakhir ini diminta bensanya ini, bensin sawit, untuk dipakai sebagai bahan bakar para mahasiswa ikut lomba balap mobil, apa nggak tahu ya, mobil entah motor. Ini baru beberapa hari yang lalu diminta oleh mahasiswa dari Universitas Jember untuk dipakai balapan juga, katanya begitu. Semakin lama semakin menarik ya, ya. Luar biasa. Kayaknya banyak banget di dalam ini knowledge-nya Ibu ya. Cuman kita bertahap aja, Bu. Ini luar biasa ya, Bu, ya. Menariknya luar biasa. Ini bukan pura-pura tapi masa depan bangsa ya. Masa depan dunia malah ya, Bu ya. Bu, kita itu ada pertanyaan juga gitu ya. Untuk ke depan bagaimana transformasi, seperti apa sih kira-kira gitu ya yang perlu dilakukan di industri sawit agar produk Bensa ini gitu ya benar-benar bersaing nanti, Bu, dengan dan berkelanjutan gitu ya. Artinya sekarang sudah memulai, kemudian sedang proses, bisa jadi ini suatu alternatif
energi, tapi bisa juga nanti lebih dari itu kan ya Bu ya. Bagaimana menanggapi itu? Ya sebenarnya kita dari apa ya, dari Tuhan sudah diberikan atau sudah dianugerahi suatu kondisi tanah air yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain. Kita sangat subur, kita negara pertanian agraris, pertanian kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, sawit ini salah satu saja. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan minyak nabati sangat banyak. Dan apakah minyak nabati ini bisa diubah menjadi bahan bakar minyak seperti yang kita biasanya mendapatkannya dari minyak bumi? Nah, kembali lagi karena kita tadi sudah belajar rumus kimia dan minyak nabatinya ada di situ, jadi harusnya apa yang sudah kami lakukan dengan katalis yang kami kembangkan terhadap minyak sawit, minyak nabatinya dari sawit, sebenarnya itu bisa juga dilakukan dengan umpan atau bahan baku yang dari minyak nabati lain yang bisa kita produksi dari hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. Jadi apapun sebenarnya bisa. Kan kuncinya katalis dan reaksi umumnya sudah kita ketahui begitu. Kita dianugerahi tanah yang ternyata memungkinkan tumbuh dengan baik sawit. Negara lain kan nggak punya ya perkebunan sawit kecuali negara-negara yang ada di daerah tropis gitu ya seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand itu sebenarnya bisa. Nah, kemudian Indonesia mempunyai tanah yang jauh lebih luas dan sawit ini tumbuh baik di Sumatera, di Kalimantan dan kita tahu persis tanah di Sumatera dan Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Saya kurang tahu persisnya tentang tanah-tanah, mungkin teman-teman pertanian atau teman-teman di biologi yang jauh lebih tahu. Tanah kita kan gambut. Untuk pertanian yang lain, misalnya kita tanam padi, kurang bagus. Tetapi ternyata untuk sawit baik. Jadi kan tidak ada salahnya. Kita tanami sawit dan dari sawit kita harus belajar untuk memanfaatkannya. Begitu. Nah, salah satu yang menjadi hal menarik bagi kami kenapa kami ubah menjadi bahan bakar minyak karena kita membutuhkan bahan bakar minyak ini sangat banyak. Dulu mengandalkan minyak bumi. Begitu dan makin lama kita tidak mempunyai cadangan minyak bumi yang cukup sementara kebutuhan bahan bakar semakin meningkat, maka bagi Indonesia adalah satu hal yang tidak mustahil. Kalau kita bisa mengubah dari minyak sawit yang bisa dihasilkan dari tanah air kita menjadi bahan bakar minyak yang kita butuhkan begitu. Nah, jadi pertanyaannya ke depannya bagaimana? Menurut saya kita harus tetap kembangkan. Suatu saat jika kita membutuhkan minyak bumi yang sangat banyak dan devisa kita mungkin makin berkurang atau makin sulit untuk mendapatkan minyak bumi, kita bisa memanfaatkan minyak nabati. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini tinggal dilanjutkan untuk implementasinya. Barangkali begitu. Nah, apakah nanti makin menarik? Kalau menurut saya harusnya bagi Indonesia, iya. Ada orang yang menanyakan masih mahal gitu. Ya mungkin mahal, tapi kalau kita sudah terdesak kan nggak apa-apa juga. Daripada kita nggak punya sama sekali bahan bakar minyak gitu ya. Mungkin sama juga kita belajar dari Brasilia, dia menggunakan bioetanol untuk bahan bakar kendaraan bermotornya. Mungkin saat awalnya mereka juga dicibir orang. Kenapa? Karena dari tebu kenapa nggak dijadikan makanan gitu ya. Nah kita juga sama, dicibir orang kenapa minyak sawit dijadikan bahan bakar kendaraan. Padahal itu kan untuk makanan. Betul. Bagi orang-orang yang di luar Indonesia, sawit ini, minyak nabati ini berlomba dengan food. Tapi bagi Indonesia itu sudah selesai.
Kenapa? Karena kebutuhan untuk makanan itu sudah terpenuhi dengan yang kita miliki, bahkan masih punya kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang kita bisa gunakan untuk bahan bakar. Begitu. Nah, cuman harganya masih mahal, mungkin nanti suatu saat ada kebijakan atau ada perubahan ekonomi, kita tidak tahu persisnya. Tapi bagi kami peneliti ya tetap saja lakukan penelitian supaya pas waktunya dipakai, waktunya dibutuhkan, kita sudah punya. Karena penelitian itu tidak akan selesai dalam satu malam. Kita butuh waktu yang bertahun-tahun, sehingga pada saatnya kita sudah bisa dapatkan. Iya. Ini menarik banget ya Bu ya. Kita jadi penasaran ini. Tadi disebutkan dalam perjalanannya itu banyak yang terlibat ya. Pihak-pihak itu banyak terlibat, baik itu government gitu ya, swasta gitu kan. Nah, dari perjalanan Ibu yang didukung banyak itu ya Bu ya, baik itu dari berbagai macam gitu ya. Bagaimana itu Bu kolaborasinya Bu? Akademisi, industri, apalagi pemerintah gitu. ABG. Wah, ABG gitu ya. Itu harus punya harus piawai semua ya Bu ya. Oke, bukan saya, sebenarnya tim ya. Kami patut bersyukur kepada Tuhan. Kami punya senior yang seseorang yang saya luar biasa, bijak dan sangat mengayomi, Pak Subagio. Ya. Pak Subagio ini tidak banyak cerita, mungkin beda dengan saya, ceritanya banyak. Tapi beliau itu sangat berwibawa, kemudian dia sebagai guru dan peneliti yang menurut saya mungkin susah untuk mendapatkan yang seperti beliau, sangat bijaksana, kemudian tekun begitu. Dan sejak kami bergabung di tahun 2003 memulai dalam kelompok yang disebut tim peneliti Katalis, kami akhirnya menggabungkan teman-teman muda untuk bersama-sama dengan kami. Sekarang udah anggotanya makin banyak karena kami sadar nanti kami punya waktu, seperti sekarang Pak Subagio sudah purna bakti begitu ya. Kemudian sebentar lagi saya, tapi yang muda tetap harus ada, termasuk yang mungkin baru jadi dosen ITB, supaya kami tetap menjadi satu kelompok yang setia menekuni tentang katalis ini, dan diantaranya katalis untuk biofuel begitu. Kuncinya menurut saya kolaborasi ini bisa di tingkat paling bawah, yaitu kami para peneliti di laboratorium. Kemudian kita harus berkolaborasi juga dengan si pengguna dari produk yang kita akan hasilkan. Dalam hal ini kami harus berkolaborasi dengan dosen dari lab lain begitu ya. Kenapa? Karena kami bukan mampu segala-galanya. Jadi kolaborasi multidisiplin menjadi penting gitu. Jadi kami mulai berkolaborasi dengan teman-teman dari luar laboratorium. Kemudian sudah ada hasil, ini juga belum bisa diimplementasikan sendiri, kami harus berkolaborasi dengan industri gitu. Jadi sebagai contoh tadi katalis kan nanti dipakai di industri gitu. Berarti kita harus punya rekanan mitra yang sejalan dengan industri. Kemudian penelitian di tingkat perguruan tinggi, semua orang tahu biayanya tinggi dan kita sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Jadi kami sangat membutuhkan kebijakan atau dukungan dari pemerintah. Nah, sebagai contoh, pada saat kami membuat katalis skala laboratorium, kita masih bisa menggunakan dana yang kecil, yang mungkin dari ITB bisa dapatkan, atau kami mungkin cari sumber pendanaan yang tidak terlalu besar. Tapi pada saat mulai untuk pilot, kami harus membuat yang namanya alat skala pilot. Di tempat kami ada, kami namakan pabrik katalis pendidikan. Nah, kami mendapatkan pendanaan ini dari Kementerian Ristek saat itu di tahun 2006
Dana yang didapat kita bisa membuat pabrik katalis pendidikan sehingga kami bisa sekali bikin 1 sampai 3 kilo katalis. Nah, kemudian kami juga mendapatkan pendanaan dari BPDP Kelapa Sawit, berarti kan pemerintah juga, sehingga kami bisa membuat alat yang lebih besar lagi skala pilot tadi. Misalnya untuk katalis bensa, kita bisa buat di reaktor yang bervolume 20 liter, kami juga punya yang bervolume 200 liter. Ada di kampus, pasti dananya tidak kecil, itu dari pendanaan BPDP Kelapa Sawit tadi. Sehingga kami bisa membuat katalis sekali buat di skala 40 sampai 50 kilogram. Nah, itu berarti cocok untuk skala pilot. Kemudian membuat peralatan yang skalanya cukup besar lagi, skala pilot, yang pada saat KSTI kita pamerkan unit untuk produksi bensa. Nah, itu pasti biayanya tidak besar. Kami dapat pendanaan dari BPDP. Nah, kemudian dengan demikian maka berarti akademisi, kemudian bisnis, industri tadi dengan pemerintah kita sudah bersama-sama berkolaborasi. Nah, karena penelitian kami yang membuat menjadi dikenal, jadi malu juga ya bilang dikenal. Jadi memang terkenal sih, Bu. Semakin lama semakin dikenal memang, Bu. Semakin terkenal. Ya, jadi karena mungkin kita bisa mengubah dari minyak nabati tadi menjadi bahan bakar kendaraan bermotor yang biasanya dari minyak fosil, ini menjadi menarik bagi orang awam. Ya, jadi tahun 2018 yang tadi saya sebutkan, kita dikunjungi oleh banyak menteri, dan biasanya menteri punya rombongan juga. Akhirnya terpublikasikan, beberapa instansi juga jadi tertarik untuk gabung dengan kami. Sehingga pada saat tahun 2020 penelitian kami ini dijadikan topik PSN, Proyek Strategis Nasional, oleh 2 kementerian. Yang satu Kementerian Riset Teknologi, yang dulu Ristek, namanya udah ganti-ganti, yang dulu seingat saya masih namanya Ristek, belakangan jadi Ristek Brin, sekarang jadi tinggal Brin barangkali ya. Kemudian yang satunya lagi dijadikan PSN oleh Kementerian ESDM. Jadi kami terlibat di situ, dan topik-topiknya sebenarnya topik-topik yang kami, tapi ada instansi atau institusi dari luar yang akhirnya gabung. Sebagai contoh, kami memang sudah kerjasama dengan Pertamina, kemudian dapat pendanaan dari BPDP yang artinya Kementerian Keuangan, kemudian akhirnya BRIN ikut, kemudian jadi beberapa perusahaan yang biasa berkecimpung di sawit juga jadi ikut gitu ya, PT Perkebunan diantaranya. Kemudian dari hasil yang didapat diantaranya kita bisa buat aftur. Nah, waktu aftur diuji, teman-teman tadi sudah saya sebutkan kolaborasi tidak hanya dalam satu lab, ada yang dari lab lain. Sebagai contoh, sudah dapat aftur diproduksi di Pertamina, dalam hal ini di kilang Pertamina yang di Cilacap. Ini sudah jadi nih, bisa nggak dipakai gitu ya kan, kalau diesel biohidrokarbon dipakai di mobil gitu ya, kita bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau after kan harus diuji di pesawat terbang. Nah, ini teman-teman kita dari FTMD yang membantu karena punya hubungan dengan Garuda, dengan PT.DI, dan diujilah si bioaftur ini di Garuda Maintenance Facility. Nah, ini yang mengusahakan teman dari lab yang lain, dari FTMD gitu ya. Ada Pak Rais, ada Pak Iman waktu itu. Dan akhirnya, ini bagus. Dan PT.DI tertarik juga, bagaimana kalau dicoba di pesawat terbang merah putih juga. CN235 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan akhirnya dicoba di situ dengan pendanaan dari BPDP. Katanya pesawatnya sudah dimiliki oleh TNI AU. Nah, jadi kan makin tambah tuh institusi yang terlibat begitu.
dan hasilnya ternyata baik, berarti Kementerian Perhubungan juga jadi terlibat. Pokoknya jadi banyak lah yang terlibat dan kalau kami presentasi di slide kami, logo-logo itu bertebaran. Sangat banyak. Gitu. Dan ITB menjadi pusatnya karena sebenarnya kuncinya awalnya penelitian dari kampus ITB. Ya, kalau kita lihat sekarang itu memang justru udah merangkak ke masyarakat ya Bu ya. Itu masyarakat itu merasakan dampak positif gitu ya, yang luar biasa terhadap perkembangan katalis dan bensa ini. Kalau Ibu rasakan seperti apa Bu dampaknya ke masyarakat? Kalau tadi kan dunia industri sebenarnya masyarakat juga ya Bu ya, ke dunia penerbangan. Nah ini kalau ke masyarakat langsung seperti apa itu? Karena kami beranjak dari Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis, bidangnya teknik kimia dan orang juga tahu ITB itu teknik, jadi masyarakat yang dilayani oleh ITB dalam hal ini adalah masyarakat industri. Tapi masyarakat industri ini menghasilkan produk yang dipakai oleh masyarakat awam begitu. Nah, jadi secara tidak langsung kami berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita patut syukuri. Yang pertama, jadi para petani sawit jadi lebih bersemangat gitu ya, bahwa ternyata kita bisa mengubah dari sawit ini tidak hanya untuk jadi sekedar CPO untuk makanan, mereka tahu kemudian dijual, walaupun awal-awal sudah tahu itu bisa dijadikan biodiesel. Nah, ternyata bisa dipakai untuk yang lain-lain juga gitu. Jadi para petani sawit juga makin bergairah kalau menurut saya. Kemudian hal yang kedua, memberikan rasa kebanggaan mungkin ya harusnya bagi masyarakat itu bahwa kita tidak tertinggal. Kita dengan secara keilmuan yang mungkin pendanaan jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, kita sebenarnya masih bisa untuk melakukan sesuatu yang dipandang oleh dunia luar gitu ya. Jadi kalau dari sawitnya sendiri kan, Indonesia produsen sawit begitu ya, setidaknya. Dan pada tahun yang membuat kami juga semakin bersemangat adalah di tahun 2018 di mana ada rencana di-ban, bahkan mungkin sudah juga ya, cuman waktunya pendek, oleh Eropa di mana sawit tidak diterima. Ya, sawit atau CPO tidak diterima oleh negara Eropa, dan waktu itu Presiden Joko Widodo mengatakan ya kalau tidak laku ya kita pakai sendiri gitu ya. Kalau dijadikan makanan kan nggak mungkin orang yang tadinya makan dengan menggunakan minyak makan atau minyak goreng yang mungkin totalnya cuma 1-2 sendok makan gitu, kan nggak mungkin jadi 10 gitu ya. Jadi kalau untuk ke makanan tidak terlalu mudah untuk digandakan. Tetapi yang jelas kita sangat membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Dan itu bisa banyak sekali, jauh lebih banyak sekali kebutuhannya, dan kita masih banyak impor. Nah, kalau misalnya kita bisa mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, setidaknya bisa mengurangi impor tadi. Nah, ini berarti berdampak pada masyarakat juga. Betul. Gitu. Nah, kemudian satu lagi, belum cerita gitu ya, katalis tuh bagus. Nah, satu hal lagi yang perlu digarisbawahi bahwa tadinya kita tidak punya pabrik katalis nasional. Dengan hasil penelitian ini dan adanya PSN tadi, akhirnya berhasil dibangun pabrik katalis nasional. Nah, begitu ada pabrik katalis nasional, harga-harga katalis di luar, terutama untuk katalis yang sejenis, itu menjadi turun. Nah, ini dampak yang tidak secara langsung. Iya. Tapi jadi tapi kalau ke depan Prof ini ya, itu energi gitu ya dari sawit ini gitu ya, nanti kan pasti ada
nanti ya ke depan dibandingkan dengan fosil gitu. Mungkin akan ada ya efisiensi di sana gitu ya. Atau malah dengan teknologi yang nanti dibuat lagi perkembangan riset juga gitu. Suatu saat apakah memungkinkan efisiensi itu terjadi malah di sini, di bensa gitu, dibandingkan fosil gitu. Ini berandai-andai Mungkin ke juga depan. kita berharap situasi berubahnya tidak terlalu drastis gitu. Karena setidaknya kita sudah terbiasa menggunakan bensin yang dari fosil. Dari minyak nabati menjadi bensa ini, kita namakan bensa supaya terasa sawitnya karena kami mendapatkan pendanaan dari perkebunan kelapa sawit. Kita populerkan dengan nama istilah bensin dari sawit atau bensin sawit, jadi bensa. Brandingnya udah naik. Brandingnya juga udah ada. Sehingga kalau ngomong bensa orang udah langsung tahu bensin sawit gitu ya. Nah, kita siap saja kalau nanti minyak bumi kita kurang, kita punya tanah yang masih bisa ditanami oleh sawit, maka kalau katalis dan teknologi prosesnya kita sudah punya, kalau katalisnya sudah selesai, artinya sudah kita bisa buat, tinggal nanti mau berapa banyak pabrik katalis merah putih ini nanti kita kembangkan supaya bisa memproduksi katalis untuk bensa juga. Tinggal teknologi prosesnya, karena yang bensa ini teknologi prosesnya kita kembangkan sendiri juga supaya jadi teknologi proses merah putih. Jadi katalisnya merah putih, teknologi prosesnya juga merah putih gitu ya. Nah kita sedang kembangkan itu. Kalau sudah berarti kita siap. Tugas kami peneliti mungkin di situ untuk investasi dan menjalankan pabriknya itu bagian yang lain, gitu. Bagian yang lain paling yang bisa kita lakukan kami untuk memberikan pelatihan atau menyiapkan SDM untuk di masyarakat nanti. Gitu. Jadi intinya kalau dari sawit seperti itu. Dan suatu saat kami kita negara agraris, jadi bukan hanya dari sawit, dari tanaman-tanaman lain yang menghasilkan minyak itu juga bisa. Karena katalis kami sudah kami coba juga untuk berbagai minyak nabati lainnya. Gitu. Jadi karena kita negara pertanian, siapnya semua dari minyak nabati itu aja dulu. Wah, luar biasa ini ya, luar biasa ini Bu. Dari perkembangan ini kita tahu bagaimana tahap demi tahap, kemudian sampai satu lagi itu berarti kapan tuh selesai katalisnya itu biar bisa dipakai. Teknologi prosesnya kan kita sedang kembangkan. Maksud dikembangkan apakah sudah bisa? Jawabnya sudah, karena kan bensanya sudah bisa kita hasilkan. Jadi kalau sudah untuk sampai berapa ratus liter tuh ya sudah. Hanya bedanya kalau ditanya alat yang ada bisa untuk memproduksi berapa banyak. Misalnya kami sebutkan mau 20 liter per hari, mau 100 atau mau 1000 karena target kita 1000 liter per hari. Kalau gitu sudah banyak ribuan dong. Nah ini masalahnya kan penelitian. Penelitian nggak produksi terus begitu dengan satu kondisi. Justru kalau penelitian kan dengan berbagai kondisi supaya kita dapat yang optimal. Nah, ini kami masih lakukan. Tapi produk-produk ini sudah ada dan kami kadang pakai juga para dosen, asisten peneliti atau para teknisi tendik. Kalau pulang ini motornya sudah harus diisi nih daripada mampir. Atau daripada produknya yang udah banyak ini ada di lab, kita pakai juga. Dan diantaranya adalah ada pertandingan mobil apa ya, mungkin diantara mahasiswa ada pertandingan mobil-mobil hemat bahan bakar atau apa begitu. Karena kami nggak tahu sebenarnya ada pertandingan seperti itu, tetapi karena memang tim kami diantaranya ada teman-teman peneliti, dosen dari teknik mesin, itu yang mengabarkan bisa nggak minta bensa sebanyak sekian puluh liter gitu. Oh ya kami siapkan gitu ya, dipakai. Dan akhirnya kemarin dari Universitas Jember tadi karena mereka jadi panitia untuk perlombaan, jadi ngambil ke sini cuman dibawa pakai mobil saya deg-degan. Beberapa tips saja saya bilang nanti kalau dibawa pakai mobil jangan jalan
siang nanti panas, kemudian uap bensinnya uap bensinnya di mobil penuh, orangnya nanti jadi mabuk dan sebagainya. Artinya bisa dipakai, cuman jumlahnya belum seperti kapasitas yang kita targetkan karena masih dalam tahap penelitian tadi. Semoga ya itu sebentar lagi akan besar, jadi menggantikan, karena fosil ini akan lama kelamaan akan habis kan Bu ya. Jadi mungkin jangan menggantikan, tapi lebih kepada saat kita harus ada pengganti atau ada penambah untuk melengkapi kekurangan, kita bisa gitu. Nanti kalau menggantikan yang punya kilang kebingungan juga. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ini luar biasa. Iya Bu. Mungkin ini terakhir nih Bu. Boleh dong Bu berbagi sedikit pesan untuk teman-teman muda seperti para mahasiswa, peneliti muda, atau siapapun yang mungkin sedang bergelut di dunia riset nih Bu. Kira-kira apa sih yang bisa mereka pelajari dari perjalanan PRK ini? Dan kalau boleh kasih satu pesan nih Bu, apa kira-kira pesan itu? Oke, iya. Saya coba gitu ya, untuk generasi muda Indonesia, jangan takut bermimpi, sebab dari mimpi yang berani lahir inovasi yang mengubah negeri. Jangan gentar meneliti, sebab di balik kegagalan tersembunyi benih pengetahuan. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, bahwa karya anak bangsa mampu berdiri sejajar di panggung dunia. Teruslah menyalakan api rasa ingin tahu, melangkah dengan tekad, bekerja dengan hati, dan berinovasi dengan cinta pada tanah air. Sebab riset bukan sekedar ilmu, tetapi wujud kasih pada bangsa. Jalan sunyi yang membawa cahaya bagi kemandirian Indonesia. Jadi merinding. Pesan yang sangat menginspirasi sekali ya. Terima kasih. Iya, kadang kita suka lupa bahwa di balik setiap teknologi besar itu pasti ada sebuah keberanian untuk bermimpi dan juga konsistensi untuk meneliti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Melia atas waktunya dan ceritanya yang luar biasa. Sama-sama, terima kasih juga atas kepercayaannya, dan majulah untuk bangsa Indonesia. Karena kita pasti bisa. Amin. Kami mampu, kita semua juga pasti bisa membuktikannya. Amin. Baik, terima kasih juga untuk Pak Epson yang sudah ikut ngobrol bareng kita di episode kali ini. Jadi teman-teman, kisah Pusat Rekayasa Katalisis ITB ini membuktikan bahwa riset di kampus itu bukan hanya sebatas teori saja, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, buat teman-teman, sobat Direktorat Riset dan Inovasi ITB yang sedang mendengarkan, semoga cerita ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua agar terus percaya bahwa kekuatan inovasi dan kolaborasi anak bangsa itu sangatlah besar. Sampai jumpa di episode podcast mini Direktorat Riset dan Inovasi ITB berikutnya. Saya Nadia Falasifa, pamit undur diri. Tetap semangat berinovasi dan mari kita majukan Indonesia lewat ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak Epson.